Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas akhir kelompok 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum kami membahas tugas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dirga Senggana. Saya berasal dari jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Dharma Andalas. Tugas saya di sini adalah sebagai ketua dan editing video. Baiklah, langsung saja kita akan membahas topik yang pertama yang akan saya bahas. Pembahasan pertama. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan seberapa penting pendidikan tersebut? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat diperoleh bagi setiap orang dimulai dari kecil sampai tua. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Generasi muda merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa, di mana generasi sekarang harus memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih luas untuk kedepannya. Selain itu, pendidikan juga berperan sangat penting dalam memajukan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Alasan lain mengapa pendidikan penting adalah untuk menciptakan jiwa nasionalisme. Semakin sedikit generasi yang menjalankan pendidikan, maka semakin sedikit generasi yang memiliki jiwa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, kita harus menempuh pendidikan agar menciptakan generasi yang memiliki jiwa nasionalisme pada era globalisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octavia Francisca BP 21110021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan peranan perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dipandang potensial dan sangat menentukan. Nah, masalahnya di sini sudah sejauh mana perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan profesional pada bidang yang ditekuni. Membincangkan lulusan yang mandiri dan profesional adalah tanggung jawab perguruan tinggi dalam hal bagaimana mengolah dan memanfaatkan program secara optimal. Nah, selanjutnya persepsi. Apa sih persepsi? Dalam kasus ini, persepsi adalah suatu sikap atau pandangan masyarakat terhadap pendidikan di perguruan tinggi. Persepsi masyarakat dalam menanggapi hal ini pasti tidak akan sama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Sikap atau pandangan masyarakat yang mempunyai penghasilan yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda pula. Ini semua tergantung dari faktor-faktor yang melatar belakangi persepsi mereka. Jika dilihat dari apa yang terjadi saat ini, memang faktor ekonomi menjadi pembeda dari persepsi mereka. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan, dan ada pula yang menganggap pendidikan tidak menjamin masa depan yang sukses, dan bahkan masyarakat ada pula yang menganggap bahwa pendidikan itu hanya pemborosan saja, dan hal itu tidak mendukung terhadap persepsi mereka yang mengatakan bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut. Mereka yang berasumsi terhadap persepsi yang negatif karena selama ini lembaga-lembaga pendidikan belum tentu dapat menjamin peserta didiknya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun persepsi masyarakat yang lainnya tentang perguruan tinggi, mereka menganggap bahwa meskipun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, pada akhirnya akan sama-sama sulit mencari pekerjaan, sehingga minat masyarakat terhadap perguruan tinggi kurang responsif. Jadi, dari persepsi-persepsi masyarakat tersebut dapat disimpulkan masih rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan dan tidak menjanjikan pekerjaan. Oleh sebab itu, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dengan mengorientasikan life skill
yang terkait dengan pendidikan sekaligus membekali peserta didik dari lapisan masyarakat dengan life skill sebagai bekal kerja. Jadi, semua ini berangkat dari kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang dapat merubah masa depan bangsa. Sekian penjelasan dari saya bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Ispandli, nomor BP 21110038. Apa saja yang menyebabkan hilangnya minat pelajar terhadap pendidikan? Kehidupan masyarakat modern yang berpikiran maju akan dipengaruhi lingkungan dan masyarakat yang tidak lepas dari dukungan kesadaran kolektif. Tidak ada perbatasan-perbatasan alamiah apapun pada kebutuhan dan hasrat-hasrat manusia. Maka minat masyarakat, khususnya pada kalangan remaja, tidak terbatas, yaitu memiliki minat yang tinggi tanpa memandang stratifikasi kelas sosial. Dengan adanya minat remaja terhadap pendidikan, maka mendorong atau memotivasi kepada anak remaja untuk berusaha kerja keras agar berpartisipasi aktif mewujudkan cita-citanya. Minat yang timbul dalam diri seorang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang berasal dari diri sendiri maupun faktor dari luar. Menurut Prapanca dalam Armalita 2016, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat dibedakan sebagai berikut, yaitu faktor internal, yaitu seseorang yang berminat yang datangnya dari dalam diri sendiri, contohnya perhatian, motivasi, kebutuhan, keingintahuan, semangat, dan aktivitas. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu sesuatu yang membuat seseorang yang berminat yang datangnya dari luar diri sendiri, contohnya lingkungan, orang tua, teman, dan fasilitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdillah, nomor BP 21110047. Saya akan melanjutkan materi dari apa saja yang menyebabkan hilangnya minat pelajar terhadap pendidikan. Berdasarkan seperti yang terjadi saat sekarang ini, bahwa keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sangat rendah. Sikap pesimis bahwa kuliah hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, ditambah belum tentu mendapat pekerjaan sudah mengakar di benak dan di pikiran masyarakat usia pelajar tersebut. Di samping itu, ada juga yang memilih tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena alasan ingin mencari kerja. Mereka beranggapan bahwa menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada akhir bertujuan untuk mencari pekerjaan dan uang, sedangkan apa yang dilakukan sekarang sudah bisa menghasilkan uang. Dan ada juga tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pasalnya, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi memerlukan biaya yang relatif tinggi, sehingga hanya orang tua tertentu yang bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Mereka adalah orang tua yang melatar belakang pendidikan tinggi dengan gelar akademis yang profesinya sebagai pegawai negeri atau swasta, dan orang tua yang berlatar belakang dengan memiliki investasi yang tinggi di bidang pertanian dan perkebunan. Sebaiknya orang tua yang pendidikan rendah bekerjanya sebagai petani pengharap dengan pendapatan rendah sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Prameswari, BP 21110003 dari jurusan S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah mengenai pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan untuk mendukung mahasiswa dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kebijakan penyesuaian UKT. Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Fitri, nomor BP 21110011 akan membahas bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah mengenai pendidikan. Pemerintah memberikan beasiswa melalui KIP kuliah. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi agar lebih merata, berkualitas, serta berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif yang lebih cepat terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan bahwa program KIP yang diluncurkan telah menunjukkan capaian yang positif. Ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah.
Melalui KIP Kuliah ini, pemerintah lebih banyak membuka kesempatan untuk generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk merubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Rahmi Gusia, nomor BP 21110013, jurusan S1 Akuntansi, tugas pendidikan Pancasila. Apa kebijakan kampus agar dapat mengembangkan serta meningkatkan minat dan bakat dari pelajar? Sebagai bentuk institusi pelajar tingkat atas, perguruan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas serta dapat menghasilkan pelajar-pelajar berkompeten dan inovatif. Akan tetapi, kompetensi dan produktivitas sarjana di dunia kerja masih sangat minim, disebabkan karena kurangnya pengalaman magang saat kuliah, serta kurangnya penguasaan terhadap teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dalam memecahkan masalah kompetensi mahasiswa tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut membuat suatu terobosan baru, yaitu kebebasan dalam melakukan pembelajaran, baik di dalam atau luar perguruan tinggi. Adanya kebebasan tersebut menjadi harapan agar kelak mahasiswa tersebut menjadi lulusan yang berkualitas, inovatif, serta siap bekerja. Selain itu, pengembangan minat dan bakat mahasiswa di lingkungan kampus merupakan hal penting yang perlu dibangun sedini mungkin untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai agent of change di semua bidang. Kebijakan lainnya, adanya minat dan bakat mahasiswa yang turut menunjang aktivitas akademik sebagai mahasiswa, salah satunya adalah penguasaan teknologi dan kemampuan kepemimpinan. Minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa tersebut perlu didukung dan dikembangkan untuk meningkatkan soft skill sebelum masuk ke dunia kerja. Untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa tersebut, adanya mengikuti organisasi yang ada di kampus untuk menunjang soft skill-nya. Atau bahkan mahasiswa ada juga yang mengikuti berbagai webinar yang diadakan di kampus yang banyak manfaat bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya.